Oke, kita akan bahas soal nomor satu dulu yang gampang-gampang gitu ya. Nggak semua saya tandai. Tentunya yang nggak ditandai juga kalian pelajari gitu. Nanti kalau ternyata nggak bisa, boleh ditanyakan gitu ya. Di pertemuan berikutnya lagi. Sebentar, ini kok saya mau nge-capture ini. Kok nggak bisa? Sebentar. Kenapa ya? Ini mau saya bawa ke OneNote nih. Nah, lambat gara-gara lagi ngerekam mungkin. Oke, ini saya bahas jarak dari titik dari X ke 6 pada garis bilangan real adalah 5 gitu ya. Kalau nggak ditanya cara menjawabnya, ya kalian mau gambarin juga boleh gini. Untuk mendapat jawabannya. Ini garis bilangan jarak X ke 6. Jaraknya ke 6 adalah 5. Jadi jaraknya ini 5. Boleh juga ke kiri kan jaraknya 5. Jadi ini berapa? 1 ya. Ini 6 tambah 5, ini 11. Jadi X yang mungkin adalah eh, ya 1 atau 11 gitu ya. Nulis simpunan boleh. Kalau yang penting jelas gitu ya. Boleh juga dijawab gini. X1 boleh 1, X2 boleh 11 gitu ya. Oke. Jarak antara dua titik ini udah dibahas di kelas, jadi saya langsung aja, yaitu akar dari Pitagoras beda Y-nya Y2 min Y1 kuadrat ditambah jarak beda X-nya X2 min X1 kuadrat gitu ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik AB dan berjari-jari R adalah, langsung aja ya, pusatnya di A, B. Jadi X kurang A gitu ya. Itunya B, Y-nya. Y min B. Sama dengan R kuadrat. Nah, selama saya menjelaskan, kalau nggak tahu, tanya ya, tanya. Ini nomor satu, saya cepat aja karena soal kita banyak nih. Syukur-syukur sekali pertemuan selesai, jadi nanti minggu depan bisa dipakai untuk yang lain. Oke, ini saya ambil lagi. Kita kerjakan lagi sisa lanjutannya. Kalau kecepatan juga bilang ya, jangan diam aja, jangan nggak ngerti, diam. Aduh, celaka kalau gitu. Oke, yang B, yang H, sorry. Misalkan A tidak sama dengan C, gradien garis yang melalui titik A, B dan C, D itu ya. Gradien garis itu kemiringan adalah beda Y dibagi beda X gitu ya. Jadi adalah tinggal beda Y-nya aja. Mau ini dulu boleh. Kalau B min D ini jangan terbalik. Titik titiknya ini saya ini kurang ini ya, X-nya juga harus A kurang C itu ya. Kalau kalian mau ini juga boleh sama aja. Yang D dikurang B dulu. Beda Y. Sorry. D kurang B. Boleh ya. Tapi konsisten. C kurang A itu ya. Jangan terbalik. Oke, garis YMX adalah garis dengan gradien. Gradiennya itu kemiringannya M gitu ya. Dan memotong sumbu Y di titik. Kalau memotong sumbu Y, ini X, ini Y, memotong sumbu Y berarti X-nya 0 ya. Kita masukkan X-nya 0, jadi titik berapa? X-nya 0, nilai Y-nya C gitu ya. Masukkan ke sini X. Sorry, masukkan ke sini X-nya 0. Kenapa X-nya 0? Karena memotong sumbu Y, pasti X-nya 0 di sini. Jika grafik fungsi F melalui titik 17, maka F1 7 gitu ya artinya ini kan. Ini artinya apa? Nilai fungsi di 1, nilai Y-nya tuh 7. Gampang sekali. Kalau lambat-lambat nanti apa? Kalian bosan. Jadi
Oke, kita crop lagi. Nah, gitu. Oh ya, kalau saya menjelaskan salah, kasih tahu ya. Nanti kalau yang gampang mah saya benar. Kalau yang susah mah saya sering salah dan kadang-kadang sengaja disalahin. Coba paham nggak itu mahasiswanya? Nanti udah sampai bawah, saya bilang, kok hasilnya aneh? Nah, ternyata di atas ada salah gitu ya. Kadang-kadang disengaja, kadang-kadang memang saya juga memang salah gitu. Grafik fungsi ganjil memuat titik min 1,9 juga akan memuat titik. Nah, kita lihat kalau fungsi ganjil memenuhi f min x sama dengan min fx gitu ya. Gitu kan? Nah, dari sini kita tahu bahwa f dari min 1 itu 9. Pasti memuat. Kalau x-nya ini min 1, berarti masukkan ke rumus yang di atas tadi, masukkan min x, min 1 kan? Jadi min 1 gitu pakai rumus yang atas. Sama dengan min dari f x. X-nya tadi min 1 ya. Ambil x-nya sama dengan min 1, masukkan ke yang atas. Jadi dapat apa? F1 sama dengan min 9 ya. Gitu. Paham ya? Ini F min 1, 9. Jadi dia melalui titik ini. Melalui 1, min 9 gitu. Melalui titik. Jadi saat X-nya 1, Y-nya 9. Sorry. Mana minusnya? Min 9. Oke. Kalau bingung tanya ya. Jika F adalah fungsi genap yang memenuhi Fx sama akar X untuk X besar 0, maka nilai F min 1, nah kita lihat. Kalau fungsi genap itu memenuhi F min X sama dengan Fx gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Saya mau menghitung F min 1. Berarti F min 1 itu harus sama dengan F1. Nah, F1 kita dapat dari mana? Ini kalau besar 0, aturannya ini. Sama dengan ini akar 1. Kenapa pakai aturan ini? Karena ini. X-nya yang ini lebih besar 0. Jadi aturan fungsinya ini. Oke, dari sini saya dapatkan F min 1. Ya, akar 1 sama dengan 1. Gitu ya. Gitu. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, Kenapa nggak plus minus 1? yang mana? Yang terakhir? Yang, ya, hasil akar 1. Eh, akar selalu positif ya, Pak? Hasil akar. Akar selalu Iya, Kak. positif. Iya. Ingat, bedakan dengan X kuadrat sama dengan 2. Ini kita menarik akar. Menarik akar itu muncul plus min. Nah, ininya mah, si akarnya mah positif nih. Gitu ya. Nah, kalau ditanya, berapa akar 2? Akar 2 ya akar 2 positif gitu ya. Atau ini, ginilah supaya kelihatan. Nah, ini kalau akar 4 mah 2. Ini plus min itu karena menarik akar gitu. Jawabannya plus akar 4, min akar 4. Bukan akarnya ada plus min, bukan. Oke, lanjut Pak, lagi. mau Ya, bertanya. ya silahkan. Itu F min X-nya nggak min 1, Pak. Kenapa, Pak? Yang terakhir ini. Hah? Ya, ya, Nah, sekarang kita kembalikan aja ke aturan fungsi genap. Aturan fungsi genap adalah ini ya. Betul? Nah, ya. sekarang pertanyaan soalnya kita diminta menghitung yang ini. Nah, jadi saya mau ngitung F min 1. F min 1 menurut aku aturan di atas, aturan fungsi genap, adalah sama dengan F1. Nah, F1 saya dapat dari mana? Nah, ini kita lihat. Ini
lebih besar 0. Kalau ini saya sebut apa? Bilangan apa aja namanya, mau set juga boleh. Ini set sama dengan 1. F1, F set dapat dari mana? Kita lihat ini diberikan. Kalau ini variabelnya bernilai lebih besar 0, ini kan 1 lebih besar 0, aturannya ini. Ya saya ikuti, menjadi akar 1. Dihitungnya 1. Oh Udah, iya. nggak dapat Ya. min 1 saya, dapatnya 1. Oh iya. Makasih, Pak. Oke. Ini yang saya pilih tuh yang saya pikir ada susah-susahnya, bukan yang gampangnya di nomor 1 ya. Kalau yang dilewat malah yang gampang-gampangnya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, nanti mungkin PDF ininya juga OneNote-nya saya save PDF, saya kirimkan juga selain videonya nanti. Oke, baca pelan-pelan. Grafik fungsi G diperoleh dengan menggeser F ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Ini. Ke kanan ya. Kanan, Pak. Ke kanan. Ke kanan sejauh berapa? 3 ya. Kemudian ke mana? Ditambah 2. Ke atas, Pak. Ke atas sejauh 2. Jauh 2. Ya. Nah, gitu aja. Gampang ya. Tapi yang gampang gini nggak keluar di ujian. Moga-moga aja keluar. Nanti kalian tapi terhina. Aduh, masuk ITB kalau dikasih soal gini, katanya. Oke. Tangan baru kuliah terakhir kemarin ya. Fungsi trigonometri. Fungsi fx tangen x ada periodenya berapa? Ingat grafiknya kalau nggak bisa ngitungnya. Pi. Tangen gimana? Kita ulang. Saya ulangi ya. Tangen kan baru kemarin. Tapi dari SMA udah. Tangen itu di sini di pi per 2 nggak ada. Kan sin dibagi cos. Cos pi per 2 tuh 0. Grafiknya kemarin. Sorry. Di sini nggak ada nilainya. Ya, nanti kita membahas asimtot tegak dari belakangan. Grafiknya kira-kira gitu ya. Dan dia mengulang lagi nanti. Di sini mengulang lagi. Ini pi, ini berapa? 3 pi per 2. Mengulang lagi dia bentuknya. Kalau salah kasih tahu ya, suka salah ngitungnya di kepala saya. Nah, jadi periodenya berapa tuh? Ambil aja 1 titik, setelah interval berapa dia ngulang lagi? Jadi berapa? Hah? Pi, Pak. Pi, Pak. Pi. Pi. Bukan 2 pi ya? Pi. Oh iya, pi. Pi itu ya. Oke, begitu. Nah, itu adalah nomor 1. Aduh, udah 24. Kita kebut. 2, udah gampang. Nah, kalau yang dilewat gini, kalian nggak bisa, nanti tanyakan di tutorial berikutnya atau di kelas, boleh ya. Sementara yang biru dulu, karena yang saya tanda itu yang menurut saya lebih penting gitu. Oke, nomor 3A. Langsung aja ambil segini. Supaya nggak terlalu bolak-balik. Jabarkan atau sederhanakan bentuk ini. Ini mah gampang sekali lah. Saya kayak kereta api aja ngebut ya. X tambah 1. Nanti kalau minggu depan ketemu yang gini sama Kak Levina udah lebih cepat lagi. Ini berapa? Kalau nggak bisa ngaliin langsung ya satu-satu aja. 4x kuadrat gitu ya. Kalau nggak bisa kaliin ya satu-satu. Tambah 4x dikurangi 3x dikurangi 3. Hitung. 4x kuadrat tambah x min 3. Udah.
Nggak bisa sederhanakan lagi kan? Yang F ada pembagian. Nah, X kuadrat min X min 12 dibagi X min 4. Kita faktorkan yang atas ya. Saya hitung dulu. Ini akarnya 4. Kalau di atas 4 akar enggak? 4 kuadrat 16 dikurang 4 dikurangi 12. Juga 0. Berarti yang atas itu di X sama 4 juga 0. Jadi bisa kita faktorkan ya. Pasti X min 4 kali sesuatu. X berapa? Tambah 3 ya. Nah, gitu. X min 4 sama dengan X tambah 3. Kalau mau lebih persis, harus ada tambahannya. X-nya tidak boleh 4. Kenapa tidak boleh 4? Karena dari awal 4 nggak boleh. Kalau tanpa embel-embel ini nanti kalau X-nya 4 jadi 7 gitu ya. Padahal kalau X-nya 4 nggak bisa 0 dibagi 0. 0 bagi 0 nggak ada. Pokoknya nggak bagi 0 nggak ada. Itu ya bilangan tuh. Lain kalau nanti kita bicara limit. Sebagai bilangan nggak ada. Jadi kalau mau lengkap gini gitu ya. Dicatat ininya. Oke, lanjut lagi. Nomor 45. Nomor 5. Rada mikir nih nomor 5. Coba kita lihat nomor 5. Ini ngecropnya lambat karena sambil ngerekam Zoom. Ini udah di crop lama gitu. Balik menjadi terang laginya. Oke. Hati-hati nomor 5 bacanya. Untuk setiap bilangan real X, jadi seolah kita ambil satu bilangan X tertentu tapi masih sembarang gitu ya. Sembarang tapi gitu ya, bilangan X. Jadi ada bilangan X. Jangan ngambil angka ya, X-nya boleh yang mana aja. Maka tapi X-nya seolah-olah udah tertentu gitu di otak kita. Oh, X itu udah diambil gitu. Entah dibayangkan 1000, entah dibayangkan min 100, pokoknya X itu satu bilangan. Nah, kesimpulannya katanya terdapat bilangan real Y sehingga ini. Jadi kalau gini, bener nggak? Ini. Apakah ada Y sehingga X kuadrat ditambah 1 kecil dari Y? Jadi X-nya ditentukan, nanti ada nggak Y-nya? Berapa Y-nya? Nah, coba ada yang mau jawab nggak ini? Kalau pusing saya ambil angka dulu. Ambil X-nya 100. Ada nggak Y-nya berapa? Supaya ini kecil dari Y. Berapa Y-nya? 10.002. Kenapa 10.002? 20.000 juga boleh kan ya? Boleh, Nggak Pak. usah yang paling mepet. Boleh. Kalau X-nya min 8. Ada nggak Y sehingga min 8 kuadrat tambah 1 kecil berapa Y-nya? 1000 lah udah ya, jangan supaya nggak usah ngitung keras. Nah, sekarang kalau X sembarang, ada nggak Y-nya? Ambil Y-nya berapa kalau ada? Berapa? Supaya berlaku hubungan ini. X kuadrat plus 2. X kuadrat tambah 2. Gitu. X kuadrat plus 2 aja ya. Plus 2. Maka jelas X kuadrat tambah 1 lebih kecil dari Y yang sama dengan X kuadrat tambah 2. Jadi di yang kayak gini tuh kita harus paham dulu mana yang kita ambil duluan, mana yang dihitung gitu ya. Nah, kalau udah pakai angka kan tadi gampang, dari situ coba dicerna polanya gimana mendapatkan Y-nya. Ya ini gitu ya. Oke, jadi ada, betul ya? Jadi ini benar.
Nah, sekarang yang E. Sebentar, saya crop ulang aja ya di sini ya. Ini tadi yang D. Ini yang E. Nah, terdapat bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan X berlaku ini. Jadi terdapat bilangan Y. Coba. Kalau saya ambil Y-nya, ini Y-nya duluan nih, terdapat bilangan Y. Jadi misalkan Y-nya 1000. Bener nggak? Ini, untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat tambah 1 kecil dari 1000. Benarkah? X kuadrat tambah 1 akan kecil dari 1000 untuk semua bilangan X. Bener nggak? Enggak ya? Salah. Kalau X-nya 2000 kan enggak. Nah, kalau udah punya contoh penyangkal, udah kita nggak usah buktikan umum. Jadi ini ya salah. Gitu ya. Contohnya apa? Nih. Jangan. Sorry. Otaknya rada ngaco. Nah, ini kan saya baru ngambil satu bilangan. Sekarang bener enggak? Kita mau menyangkalnya secara umum aja. Terdapat bilangan real Y sehingga ini. Jadi kita ambil Y. Ambil Y. Nggak tahu sekarang Y-nya bisa sembarangan gitu ya. Kalau ini kan contoh. Kita nanti harus umum ini. Nah. Benarkah untuk semua X kuadrat tambah 1 kecil Y? Kalau nggak benar, tunjukkan ada X sehingga ini nggak benar. Itu kan Kalau benar. X-nya Y tambah 1. Ambil apa? X sama dengan Ambil Y tambah 1. berapa? Y tambah 1, Pak. Y tambah 1. Maka X kuadrat ditambah 1. Itu dulu. Enggak, Y-nya. Oh ya, betul. X. Sebentar. Konslet kepalanya. Ngambilnya betul. Nah, maka X kuadrat tambah 1 itu sama dengan Y tambah 1 kuadrat ditambah 1 gitu kan ya. Ini X-nya kan ini. Saya ganti X dan itu. Ini tidak lebih kecil dari Y. Jadi tidak benar gitu ya. Ini salah. Gitu. Jadi ngambil Y yang manapun nggak mungkin gitu hubungan ini dicapai untuk semua X. Oke. Lanjut yang F. Terdapat bilangan real Y sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku ini. Nah, sekarang kalian evaluasi sendiri. Benar nggak atau enggak? Yang F. Benar nggak? Kalau terdapat bilangan real Y, boleh kalian ambil satu Y dan ini benar gitu ya. Terdapat. Nih bilangan Y-nya segini gitu. Benar nggak? Nah, saya ganti kalimatnya, adakah Y nggak tahu berapa sehingga berlaku X pangkat 2 tambah 1 itu lebih besar dari Y. Ada nggak Y-nya? Kalau ada berapa itu? Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Ada yang mau jawab? Hah? Nggak ada, Pak. Nggak Nggak ada. ada, Pak. Nah, Kalau Y-nya 0, Pak. Y-nya 0. Ada ya. Ambil Y sama 0. Ini kan ada. Bener nggak? Jelas.
X kuadrat tambah 1 itu kan, ini kan pasti lebih besar atau sama 1 lebih besar dari Y kan? Nah, ambil Y-nya 0, ambil Y-nya min 1 boleh. Ambil Y-nya 1 nggak boleh, karena kalau 1 yang kiri ini masih bisa 1 besar 1 salah. Jadi ambil Y-nya semua yang lebih kecil dari 1. Y-nya min 5, pasti ini lebih besar dari min 5. Banyak sekali Y-nya ya. Ketemu 1, kita bisa nemukan sebanyak tak hingga buah Y. Nah, yang gini kalimatnya hati-hati ya. Jadi harus tahu dulu mana yang diambil duluan, mana yang disimpulkan gitu ya. Maaf Pak, mau Ya. ini yang F itu lebih besar dari sama dengan Y. Heeh. Ini. Itu kan? Atau Itu saya- kurang sama dengan Hah? itu di soalnya Oh. X kuadrat plus 1 lebih besar dari sama dengan Oh, Y. ini sama dengan Ya. iya, tapi masih benar ya? Ini benar kan? Kalau saya tambahin sama dengan kan benar. Ya. 1 lebih besar sama 0 kan benar juga. Oke. Jadi kalau ngambil Y-nya 1 juga boleh ya. Ambil Y sama dengan 1. Ini tadi udah betul ya. Jelas X kuadrat tambah 1 juga lebih besar sama dengan Y ya. Ini juga boleh. Jadi Y-nya 1 juga boleh. Y-nya setengah boleh. Pokoknya semua yang lebih kecil atau sama dengan 1 boleh. Gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 7. Sebentar, crop dulu baru dibaca. Crop di sini. Ambil. Itu. Tulisannya kalau kekecilan bilang ya. Ini kan bisa saya gedein dengan mudah. Kalau aduh, saya susah bacanya gitu. Bentar, ngabsen dulu Job Deon, mana ada nggak? Job Deon, Lob Deon dulu. Ya, Pak. Ada, ada gitu ya. Yang ini saya ngabsen aja random. Siti Arifa ada. Hadir Pak. Yang perlu dicek mah biasanya yang cowok. Farel Muhammad Iya, Pak. ada. Ignatius Malvio, Ada, Pak. Profesor. Nggak ada yang namanya profesor, saya lupa. Profesor itu siapa ya? Di kelas 38 ada profesor, di kelas 37 juga ada. Udah nggak usah lah profesor. Puan Carmela Ada, Pak. Arkanliwa. Ada, Pak. Udah, oke lah. Lanjut lagi ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Buat yang tadi nomor 5F itu, kan dia bilangnya terdapat bilangan realnya sehingga untuk setiap bilangan real X berlaku X kuadrat plus 1 lebih besar sama dengan Y. Kalau misalnya kita ambil Y-nya 5, tapi X-nya itu ternyata nggak bisa memenuhi, itu gimana, Pak? Enggak. Kalau saya ambil Y-nya 5, ya, Y-nya 5, ambil Y5. Ambil Y sama 5. Kita lihat kalimatnya. Benar enggak? Benar enggak untuk setiap X? Benarkah untuk setiap atau semua ya? Untuk setiap X bilangan real, benar enggak ini? X kuadrat tambah 1 akan lebih besar dari 5. Benar enggak? Enggak kan ya? Kalau saya ambil, ini kan benarkah untuk setiap X? Saya ambil X-nya 1, ini enggak benar kan? Ya, kalau Y-nya 5, ini enggak berlaku. Tapi ini ada enggak Y-nya? Ya jangan ngambil 5, ada. Ambil Y-nya yang ini.
boleh setengah, boleh min 4, min 5, min 7, boleh. Tapi ada itu. Tapi kalau ambil Y-nya 5, ya nggak berlaku. Memang untuk 5 nggak berlaku. Tapi dia ada, yaitu Y-nya yang lain, bukan yang 5. Paham nggak? Yang nanya. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ini hapus ya. Saya hapus lagi supaya nggak rancu. Jadi kalimat-kalimat matematik itu harus dibaca persis gitu, nggak boleh bermakna ganda. Kalau terdapat bilangan ini, ya kita cari ada nggak bilangannya dan mintanya nggak banyak-banyak, sebenarnya 1 aja. Kalau ada ya ada nih segini. Oke, lanjut. Diberikan suku banyak PX di bawah ini, faktorkanlah PX, kemudian tentukan semua solusi persamaan PX sama 0. Jadi nyari akarnya. Oke, yang ini gimana? Yang F aja ya, yang rada susah. 4x kuadrat min 5x tambah 1. Nah, biasanya dikira-kira dulu akarnya di berapa gitu ya, supaya bisa difaktorkan. Ini udah kelihatan kalau x-nya 1 kan dia 0, betul nggak? Nah, ini kita lihat. Ini, sorry, saya kasih nama dulu ya. PX itu supaya bisa nyebut ini namanya. Kita lihat untuk X sama dengan 1, PX itu 0. Jadi pasti si PX itu bisa ditulis X min 1 kali sesuatu lagi gitu ya. Atau kalau yang udah punya rumus langsung pemfaktoran silahkan. Nah ini karena depannya 4x kuadrat ini pasti 4x gitu ya. Nah, tinggal tambah kurang berapa? Bisa? Min 1. Berapa? Min? Min 1. Min 1. Benar nggak ya? Coba hitung. 4x kuadrat min 4x min x min 5. Betul ya? Nah, dengan demikian saya punya akar dari P. Ini kan ditanya. Atau PX sama 0 atau mencari akar-akarnya adalah X sama dengan 1, kasih angka lah, X2, ini 0, berarti X-nya berapa? 1/4 gitu ya. Oke, begitu saja dengan mudahnya. Ini udah ada contoh standar. Ini selesaikan pertaksamaan kiri, selesaikan pertaksamaan kanan. Kemudian hasilnya diapakan? Ini HP1, yang kanan HP2, hasilnya di HP-nya Diiris, Pak. diiris ya, karena harus memenuhi keduanya. Ini juga sendiri, udah mudah sekali. Ini saya review lah, ngulang. Ini juga sebenarnya mudah kan ya. Ini nomor 10D. Oh, gitu. 10D. Oke, caranya saya pakai cara standar aja. Ingat, jangan dikalikan dengan dikali silang atau dikali X plus 4 ini ya. Ini kan nggak boleh dikalikan X tambah 4 gitu. Karena ini belum tahu positif atau negatif. Gitu ya. Oke, jadi jangan pakai cara itu. Oke, saya biasa pindah ruaskan aja. Atau kedua ruas dikurangi X gitu ya. Cara tukang sayur ini pasti manjur lah. Kedua ruas dikurangi X atau kita lebih mengenalnya pindah ruas gitu ya. Mau kanan ke kiri, mau kiri ke kanan sama aja hasilnya. Kemudian samakan penyebut seperti biasa. Langsung saya samakan ya. Ini dikalikan ini. X tambah 4. Nah, sebenarnya kalau mau persis juga harus dikasih tanda yang berikutnya tuh ekivalen dengan yang sebelumnya gitu ya.
kalau ketemu orang matematik murni nggak ada tanda ini, bisa dikurangi ini, kurang 1, kurang 1, kurang 1. Nanti kalau butuh 11 langkah, jadi nilainya -1, meskipun benar gitu ya mengerjakannya. Tapi kalau di kelas saya lupa ginian udah dimaafkan lah. Mahasiswa teknik apalagi gitu ya. Kalau mahasiswa matematik ketat, tapi biasa diketatkan di tingkat 2. Dibiasakan di TPB. Oke, ini supaya nggak ngabisin tempat, saya ke pinggir saja. Satukan gitu ya. Min X kuadrat, min 4X. Tolong kalau salah ngitung kasih tahu. Lanjutkan lagi menjadi apa itu? X kuadrat min 4X tambah 3 X tambah 4. Kita faktorkan, definite nggak? B kuadrat min 4AC positif diskriminannya, jadi bisa difaktorkan lagi. Ini kalau ekuivalen saya tulis di sini, ini artinya yang sebelumnya ini ekuivalen dengan ini ya. Yang ini ekuivalen dengan ini ekuivalen dengan sebelumnya. Gitu. Pak, Ini maaf apa? mau tanya, Ya, kenapa nggak tetap min X kuadrat terus min 2X plus 3? kenapa enggak tetap? Oh iya, salah ini pangkat 1 ya. Salah ngitung saya tuh, itu salah. Salah. Ini salah. Saya tadi ini pikir 2X kuadrat dikurangi X kuadrat, tinggal X kuadrat. Salah ternyata. Saya kalau min tuh suka di kepala nggak enak hitungnya, jadi saya keluarkannya. Ininya minnya sih. Min X kuadrat, ini apa? Tambah 2X gitu ya. Yang ini dengan ini kan. Kemudian min 3 ya, karena dikeluarkan minnya. Udah betul ya, yang tadi salah ngitung. B kuadrat min 4AC. Diskriminannya positif. Bisa difaktorkan. Kalau pemfaktorannya susah, cari dulu akarnya pakai rumus ABC ya. Kalau ini kan istimewa ya. X berapa? Min 3. X, salah. Plus 3 ya. Min 1. Gitu. Tolong itu suka salah ngitung saya ya. Kayak tadi kan salah ngitung juga. Nah, kita cari solusinya di garis bilangan dulu. Ini jangan lupa nulis ini tanda dari min X tambah 3. X min 1 dibagi X tambah 4. Periksa semua akarnya dulu. Jadi ini min 4. Akar yang bawah. Ini min 3. Kemudian ini 1. Kita periksa ini tandanya. Ambil aja yang di kiri. Apa min sejuta ini negatif, negatif, negatif. Ini ada min, jadi plus ya. Tolong kalau salah ngitung kasih tahu. Yang tengah karena pangkatnya 1 langsung berubah-ubah ya. Ya, kalian kalau nggak percaya periksa aja. Itu. Nah, kita simpulkan maka HP-nya adalah yang tandanya negatif. Nanti yang 0 juga titik simpulnya harus diperiksa. Yang negatif itu berarti min 4 sampai 3. Min 4-nya masuk nggak? Min 4 nggak boleh. Jadi nggak masuk. Min 3 boleh. Ini menghasilkan ini 0. Jadi min 3-nya masuk. Siku ya, kurang siku. Tambah yang negatif lagi di sini. 1-nya digabungkan ya. 1-nya boleh. Sampai tak hingga. Jadi titik-titik pembuat akarnya juga harus diperiksa. Lanjut lagi. Mumpung nggak ada yang tanya. Nah, ini sendiri aja ya. Ya, bolehlah. Udah. Lama keluarnya.
Udah langsung terfaktor itu. Nomor 11. 11. Oke. Jadi langsung aja ini gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangan tanda dari, aduh males nulisnya, di crop aja ini. Tuh ya, kalau mau nge-crop kalian di window tuh tinggal pencet window shift S, itu snipernya window, shortcut untuk sniper window shift S. Dah, ini kita periksa pembuat nolnya di -2, -1 sama 2. Tuh ya. Di kiri sekali X-nya negatif, -1 juta, ini nggak usah diperiksa, ini selalu positif kan pangkat 2. Jadi periksanya yang ini aja, -1 juta, negatif, jadi plus. -2 sama -1 tandanya, aduh, males ya. -1,5 ini negatif, ini positif, jadi min gitu ya. Kemudian 0 ini positif. Ini mah nggak usah diperiksa, ada selalu positif. Ini di atas 2, 5 positif. Tapi kalau SMA kan ada cara cepat. Kalau ini akarnya di 2, pangkatnya 2, dia nggak berubah tanda gitu ya. Boleh juga pokoknya. Kalau ragu-ragu ya masukkan angka aja. Sudah, maka HP-nya kita ambil yang besar 0. Titik-titik akarnya pasti nggak termasuk karena nggak boleh sama dengan 0, harus lebih besar. Jadi yang positif aja. Minta hingga koma -2, nggak masuk -2-nya. Kemudian, nah hati-hati ini. -1 nggak masuk. 2 juga nggak masuk ya. Jangan disambung. -1 sampai tak hingga gitu karena ini positif semua. Ini melalui yang ini. Padahal 0 nggak boleh di sini. Nggak termasuk. Jadi ini gini, gabung 2 tak hingga gitu ya. Oke. 11. Lanjut lagi kayak kereta api cepat. Tapi lambat saya. Kalau nanti sama Kak Levina mah lebih cepat kalian. Ini nggak usah ya. Ya bolehlah menjelaskan arti dan atau gitu ya. Kalau dan ini artinya harus memenuhi keduanya, hasil HP-nya masing-masing diiris nanti. Kalau atau itu boleh memenuhi ini, boleh memenuhi ini nanti. Jadi kalau ini HP 1 dapat, ini HP 2 digabung. Karena atau itu salah satu berlaku udah benar gitu ya. Kalau dan dua-duanya harus berlaku. Oke. Saya ini nggak pakai garis bilangan lah, yang A ini kan sederhana sekali. Saya kerjakan 2X tambah 1 kecil 5, langsung aja gitulah. Kecil pindah ruas jadi berapa? 4. X-nya kecil dari berapa tuh? 2. HP 1 minta hingga sampai 2. Kemudian yang sebelahnya 3X min 2 besar min 7. Ini kalau mau persis harus gini ya. Tapi udahlah, nggak terlalu buat saya mah. Apa ini? Pindah ruas lagi. 3X lebih besar dari min 5 atau bagi dengan 3 boleh bilangan positif. Jadi dapat HP 2 berapa? Min 5/3 sampai tak hingga. Iriskan kalau bingung, gambar garis bilangan masing-masing. HP 1 dan HP 2. Min tak hingga sampai 2. Ini yang HP 1. Ini pakai gini atau pakai buletan bolong.
Satunya lagi min 5/3 sampai apa ini? Tak hingga. Nah, irisannya yang ada di dua-duanya. Ini juga gini ya, karena nggak ikut min 5/3. Jadi HP sama dengan HP1 iris HP2. Kita ambil yang ada di dua-duanya. Min 5/3 di bawah nggak masuk. Jadi nggak masuk dia. Titik 2 yang atas nggak masuk. Jadi yang ada di dua-duanya hanya sampai situ. Lanjut lagi. Pak mau nanya, yang Oh, garis bilangan itu nggak pakai tandanya ya? nggak usah karena ini mah HP-nya. Udah HP. Jadi ya HP-nya yang ini gitu. Terima kasih Pak. Udah pasti dia. Ini kecil dari 2 nilai-nilai ininya. Kan udah di jalan ini tadi. Gitu. X-nya kecil 2. Kalau untuk mendapatkan solusi kita memeriksa tandanya dulu gitu ya. Ini mau diperiksa tanda juga boleh, tapi sebelum dapat HP1 periksa tanda gitu ya. Ini pembuat sorry, harus Enggak Pak, tinggal maksudnya dulu. yang di garis bilangan itu, Heeh. yang di sampingan biasanya ada tanda gitu. Karena kita biasanya mau memeriksa gini. Misalkan apa? Ini sesuatu lebih besar 0. Nah, ini kita periksa tanda dari si ini. Tandanya. Bikin yang pembuat akarnya dulu. Karena kita mau menyimpulkan di mana dia positif. Besar 0. Kalau ini mah udah nggak menyimpulkan apa-apa. Kita punya himpunan ini. Gitu. Punya himpunan ini. Dan punya himpunan yang ini. Mau diiris. Himpunannya mah udah nggak bertanda lagi. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Nah, jadi jangan ketukar-tukar gitu. Nah. Oke. Lanjut 13. 13 yang ini aja saya bahas ya. Ini kan tinggal buka atau saya kerjakan sepotong lah yang B. Kerjakan sepotong. Oke, yang 13B dulu. Yang B. 3X min 1 besar 2. Kalau dibuka menjadi apa? Mutlaknya. Ada macam-macam membukanya yang langsung apa? Rumusnya apa ya? Ingat, 3x kalau min 1 besar 2. 3X min 1 apa? Kecil min 2 Kecil min 2 atau 3x min atau 1 dan? atau Pak. Atau 3X min 1 besar Besar. dari 2 gitu ya. Nah, ini dicari lagi kayak nomor sebelumnya HP1-nya apa? Ini dicari lagi HP2-nya apa? Tapi sekarang HP seluruhnya karena atau boleh memenuhi salah satu aja, HP1 nanti digabung dengan HP2. Ini bukan U ya, gabung. Ini tadi iris gitu ya. Harus paham konteksnya, ini himpunan, pasti ini bukan U terbalik, tapi irisan. Oke, kerjakan sendiri ini ya. Saya bahas yang E. Yang E. X tambah 2. 2X min 3. Kalian mau pakai apa? Digimanakan? Nggak bisa pakai cara atas lagi kan ya? Kalau dibuka ada mutlaknya lagi. Bikin kalau misalnya X plus 2-nya positif atau ada yang X 2-nya juga negatif, begitu pula dengan yang 2X min 3-nya juga, Pak. Nah, boleh. Saya kerjakan salah satu aja ya. Yaitu dibuka mutlaknya. Atau bisa lebih simpel dikuadratkan ya. Cara satu dulu dikuadratkan. Tapi nanti sisa jalannya kalian kerjakan sendiri. Kenapa boleh dikuadratkan? Karena dua-duanya udah positif. Kalau kita punya bilangan yang gini, ini P lah, ini Q,
maka P kuadrat juga lebih kecil dari Q kuadrat gitu ya. Nah, pakai itu ini saya kuadratkan juga lebih kecil. Ini menjadi kalau kuadrat bisa masuk gitu jadi X kuadrat tangan nggak nurut. X kuadrat ditambah berapa? 4X tambah 4 kecil dari 4X kuadrat min berapa tuh? 3 kali 2, 6 kali 2, 12. X tambah 9. Kerjakan sendiri ini ya. Pindah ruas, nanti faktorkan, simpulkan, dapat HP-nya. Ini lebih pendek. Kalau cara kedua sebenarnya cara lebih manjur. Artinya lebih manjur tuh kalau ini ada tambah lagi misalkan X kali X min 5. Nah, cara yang ke satu ini udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, cara yang kedua ini, tadi yang disebut sama si siapa itu, nih dengan membuka mutlak. Membuka mutlak nggak saya tulis, tapi hanya tulis ini aja di garis bilangan. Kita buka, ini kita periksa tanda dari X tambah 2 tanpa mutlak ya. Kalau gini mah ya tandanya positif semua tuh ya. Ini yang di dalam mutlaknya. Dia di berapa? Min 2 akarnya. Di kirinya min. Ini plus. Satu lagi 2X tambah 3-nya juga kita buka. Tanda dari 2X min 3. Pembuat nolnya di 3/2 ya. 3/2. Posisi ini penting, jangan ngegambar 3/2-nya di sini gitu ya. Ini min 2, ini 3/2 ya jangan gitu. Harus sesuai posisinya. 3/2. Kalau diperiksa di kiri tandanya min, ini plus. Ya. Nah, dengan demikian tanda dari kedua mutlak ini berubah-ubahnya ada 3 macam. Yang di sini min-min, ini plus-min, ini plus-plus. Jadi intervalnya saya bagi. Saya ngambil warna merah, kok dapat hitam. Terbagi gitu ya. Oke, ini panjang tapi manjur cara ini. Karena intervalnya terbagi 3, saya ngerjakannya sepotong-sepotong, ada 3 bagian. Untuk X yang apa? Lebih kecil, min 2 boleh ikut, boleh nanti ikutnya. Saya ikutkan sekarang. Saya tulis dulu soal semula. X tambah 2 kecil 2X tambah 3, min 3. Itu kalau dibuka, kalau di daerah X kecil min 2, berarti ini, yang ini negatif. Padahal mutlak nggak boleh negatif. Jadi harus dikali min gitu ya, yang negatif. Yang ini X plus 2X min 3, di sini negatif juga. Jadi kalau mau dibuka mutlaknya harus dikali min. Gitu. Kita kerjakan ini, aduh, rada malas ya. Jadi berapa tuh pindah ruas? Langsung aja. Min X, yang X saya taruh di kiri. Min X tambah 2X. Yang bilangan saya taruh di kanan. Jadi nggak usah pakai garis bilangan lagi. Langsung ketemu. Apa itu? Min 2 ke belakang jadi 2. Ini 5. Ya, kalau nggak salah ngitung. Atau sama aja X kecil 5. Jadi saya dapat HP1 apa? Coba ada yang kasih tahu? Meninggal yakin udah ketulis gitu. Ya berapa? Minta hingga sampai 5, Pak. 1/3, Pak. Tapi diiris minta hingga sampai min 2. 5-nya nggak masuk, diiris dengan? Minta hingga sampai min 2. Kenapa harus diiris? Kita nyarinya di sini nyarinya. Ya nggak boleh kalau X-nya misalkan 3, ya di sini 3 boleh. Tapi kan 3 nggak ada di sini.
Jadi harus diiris dengan tempat kita mencari. Berapa tuh? Min tak hingga min 2. Jadi hasilnya berapa irisannya? Hanya min tak hingga sampai min 2 saja ya. Jadi semua yang di sini memenuhi. Kalau nggak salah ngitung. Nah, saya nggak akan kerjakan semua. Hanya nulis sebagian aja. X Pak, di... Kenapa? itu bukannya min 2-nya masuk ya? Min 2-nya... Enggak, karena ini harus memenuhi ini. Nanti dulu, min 2-nya masuk ya, betul. Min 2-nya masuk diiris itu. Ini harusnya tadi masuk ya. Kan ini lebih kecil min 2. Oke, betul. Kemudian untuk X yang di antara min 2, X saya 3/2-nya masuk sini. Mau ikut yang sini, mau yang berikutnya, terserah. Kembali X tambah 2 kecil 2X min 3. Saya buka mutlaknya menjadi, kita lihat yang di tengah. Yang ini udah positif, yang ini masih negatif. Yang udah positif, buka aja. Yang negatif harus diminkan. Kerjakan, nanti dapat HP2 sama dengan ini ya, hasil yang di sini nih. Nah, hasil di situ. Jangan lupa diiris dengan tempat kita mencari. Min 2,3/2. Sama dengan ini. Kemudian satu lagi untuk X yang lebih besar dari 3/2. Ini kerjakan lagi. Dapat HP3 ya. Diiris dengan apa? 3/2 koma tak hingga. HP seluruhnya diapakan? Ini kan baru HP 1, 2, 3. HP-nya adalah Gabung. gabung. HP 1 gabung HP 2. Penjelasannya udah ya di kuliah. Kenapa digabung? Tapi kalau belum paham bilang, kenapa kok digabung gitu? Jadi pusing saya mah. Tadi diiris-iris, sekarang digabung gitu ya. Harus dilihat jalan logikanya. Pada tahap mana kita mengerjakannya. Oke, angkanya hitung sendiri. Pak, boleh nanya, Pak? Ya? Yang untuk cara pertama itu kan, Pak, yang cara kuadrat itu memang tidak ada syarat-syarat nggak? Atau Harus kedua ruas positif aja. jadi tidak ada syarat ya, Pak, gara-gara keduanya Nggak itu ada. positif. Nggak ada. Kalau persaksamaannya diganti sama saya gini, nah ini kedua-duanya negatif. Hati-hati kalau dikuadratkan. Berbalik tanda ya. Karena kalau ada bilangan min 7 kecil min 5. Dikuadratkan kan. 7 kuadrat, min 7 kuadrat lebih besar dari min 5 kuadrat. Jadi kalau boleh dikuadratkan kalau ke semua ruasnya negatif atau semua ruasnya positif. Tapi hati-hati kalau negatif berubah tanda persaksamaannya. Lanjut lagi. Oke, Pak, terima kasih. Iya, Pak, mau nanya, Pak. Ya. Yang cara 1, 2. Nida dulu deh, Pak, Nida dulu. Hah? Oh, Nida dulu. Pak, mau tanya, untuk yang garis bilangan yang tanda X plus 2, itu kalau misalkan tandanya tuh jadi 2 min X, berarti yang positifnya tuh ada di sebelah kiri, bukan ya, Pak? Daftar yang mana ya? Untuk yang cara 2, ada garis bilangan. Kan ada tanda X plus 2. Nah, kan itu positifnya tuh ada di sebelah kanan. Kalau semisalkan persamaannya tuh jadi 2 min X, itu berarti tanda plusnya di sebelah kiri, bukan, Pak? Ya periksa aja. Kalau tadinya mutlak 2 min X gitu ya. Saya periksa tanda 2 min X. Ininya 2, ya periksa. Ininya bukan min 2 lagi ya, 2. Periksa aja di sini, masukin X-nya min 1.000.000. Min 1.000.000, ini jadi plus. Sebaliknya kalau X-nya di kanan 2, 1.000 masukkan
2 min 1000 min. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Yakin, Pak. harus yakin dong. Pak, Oke. izin nanya, Pak. Sebentar, dihapus dulu ini ya, supaya nanti rekamannya nggak kebanyakan. Ini. Ya, silakan. Kalau di salah satu persamaannya ada yang X-nya pangkat 2, itu berarti kan akarnya ada 2 ya, Pak. Terus cara bikin garis Nanti bilangannya dulu. terus Maksudnya gimana? di persamaannya ada yang X pangkat 2, maka akarnya ada 2. Tergantung X pangkat 2-nya tuh mau diakarkan atau diapakan, tergantung proses. Yang di cara 2, Pak. Heeh. Misalkan di dalam mutlaknya tuh X pangkat 2 ada persamaan gitu. Yang Heeh, ini ada nggak 2 pangkat akar. 2, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau pakai cara 2 gimana, Pak? Berarti kan pembuat nolnya ada 2, Pak. Berarti ada lebih banyak Kamu wilayah yang lebih harus. bicara cara 1 atau cara 2? Cara 2, Pak, cara 2. Cara 2 mah nggak ada pangkat 2. Kalau misalkan semisal ada pangkat 2 gimana Nah, caranya, Pak? kalau misalkan di dalam mutlaknya X kuadrat berapa ya? X tambah 3 X itu itu dulu. Saya misalkan X min 3 kali X tambah 1 jadi berapa tuh? Tambah 2X gitu ya. Itu dulu, bentar, dihapus dulu. 2X min 3 misalkan gitu ya. Soalnya ya nggak masalah. Periksa tanda yang di dalamnya. Kita tulis X kuadrat. Jangan kuadrat lagi, mana? X apa? Min 3 X tambah 1 gitu kan? Ya, kalau ini lebih kecil sesuatu lah ini. Nah, kita periksa tanda ini. Tanda dari X kuadrat ditambah 2X min 3. Periksa ininya ada 2. 3 dan min 1. Kemudian kalau diperiksa Pak, itu tandanya. X plus 3, X min 1, Pak. Oh, salah ngitung. Min 1. Sehingga ini menjadi min 3, ini 1. Sama aja kebijakannya. Periksa tanda kayak tadi. Kalau X-nya di kiri sekali, plus ya, min 1.000.000 masukkan plus. Ini periksa min, ini plus gitu ya. Kalau kalian periksa. Nah, nanti membukanya ya ini ikut kebagi intervalnya. Mengikuti pembagian interval ini nih. Jadi ngebagi gininya tuh berdasarkan nanti perubahan tanda dari si ini juga tanda yang di kanan ya. Nggak masalah. Kalau mau ini tambahkan yang ini tadi sama dengan yang tadi. 2X min 3 gitu ya. Jadi saya periksa juga tanda dari 2X min 3 tadi di berapa? 3/2. 3/2 di sini ya. Tadi tandanya apa? Min. Di sini plus ya. Nah, nanti intervalnya kepecah menjadi ini, dan yang kanan ada 4 kasusnya untuk X yang di sini, X di sini, X di sini, X di sini. Udah, caranya sama aja. Mau pangkat berapapun nih, mau pangkat 10 juga. Cuma nanti jadi pembagian mencari solusinya jadi banyak aja gitu ya intervalnya. Udah paham yang nanya? Tambah bingung? Paham, Pak. Nah, saya hapus lagi ya ini ya, supaya nggak tercampur dengan jawaban soal yang semula. Tapi di rekaman kan udah terrecord ini. Gitu. Jadi nggak masalah mau pangkat 2, mau pangkat 3, mau pangkat 4 dalamnya terserah. Lanjut lagi. Tadi teh mana ya? Ini ya. Oke. Hitung, aduh ini. Hitung jarak. Oh ya udahlah. Takut ada yang lupa jadi saya masukkan. Nanti kalau saya bilang ini mudah itu lewat aja. Nanti yang lupa
nggak bisa gitu ya, sudahlah, masukkan saja. Tapi kalian yang jawab cobalah. Nomor yang A, hitung jarak antara tiap dua titik. Jaraknya berapa? Jarak, sebut aja apa notasinya. W, jangan nama saya. Yang lain aja. Levina L gitu ya. Apa? Jarak dua titik itu akar dari apa? Y2 min Halo? Y1 kuadrat plus X2 Jangan min hitung X1 dulu. kuadrat. Gini dulu aja. Beda X kuadrat. Mau beda Y dulu juga boleh. Beda Y. Konsisten ya. Artinya kalau ini 7 min 3, yang ini 2 min 2. Tapi urutan penting. Karena kalau ini bukan, ini kebetulan aja sama itu. Bagian Y-nya. Tentukan juga titik tengah dari ruas garis dengan titik ujung kedua itu. Titik tengahnya berapa? Titik tengahnya. Yang X-nya dulu berapa? Kan titik tengah tuh koordinat juga. Ini berapa? 1 tambah 3 1 tambah X2 per 2 Tambah atau kurang? ditambah, Pak. tambah ya. Tambah ya. Yang ini mah 2 tambah 2 per 2. Sebenarnya ya kalau Y-nya sama ya balik lagi. Ya sederhanakan aja lah. 10 bagi 2, 5,2 gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Soalnya meskipun banyak tapi beberapa cepat. Saya nandain saking menurut saya gampang, jadi udah aja PR. Nanti kalau ada yang susah baru. Oke, crop dulu. Ini teh. Sebentar, ini window-nya. Bukan salah saya, window-nya yang lambat. Saya nunggu buram dari dia. Kok nggak buram-buram? Pencet sekali lagi window, shift, S. Nah, buram baru bisa dikotakin. Oke. Tentukan titik potong dua kurva berikut. Yang C ya. Titik potong. Kalau ada dua kurva berpotongan, berarti Y-nya sama, X-nya juga sama ya. Kan kalau ada dua kurva 1 dengan kurva 2 berpotongan, berarti nilai Y-nya bersamaan, nilai X-nya juga bersamaan gitu ya. Nah, tinggal samakan aja. Jadi titik T-nya kebanyakan. Titik potong itu adalah, saya samakan Y-nya. Jadi Y yang satu tuh akar X, Y yang satu lagi X kuadrat. Gimana selesaikannya? Ada akar susah. Akar itu kan nggak kelihatan. Kalau batang pohon, batang daun kelihatan. Supaya nggak ada akar, kuadratkan. Mau nggak mau nih. Kalau nggak dikuadratkan gimana? X pangkat 3 gitu. Jadi apa? Kenapa ya kepala? Oh, salah ngitung. Pikir kenapa? X dikurangi X pangkat 4 sama 0 gitu kan? Faktorkan. X kali 1 min X pangkat 3 sama 0 gitu. Oh ya, jangan lupa syaratnya ini dari awal X-nya harus lebih besar sama 0. Gitu ya, kalau dapat yang negatif yang nggak dipakai. Jadi X-nya 1 sama 0, X2 sama dengan ini 0 berarti X-nya 1 ya. Gitu. Oke, jadi titik potongnya sebentar, X-nya udah dapat. Saya hitung Y-nya dari sini. Y1 sama dengan akar X1. Dari mana? Dari hubungan ini. Boleh dari sini juga menghitung Y-nya. Kan titik potong tuh ada X-nya, ada Y-nya. Kemudian saya hitung yang Y2 akar. Ini berapa? Akar X1, akar 0, 0. Akar X2 sama dengan akar 1 ya 1.
Oke, jadi titik potongnya titik potong ada 2, yaitu 0,0, kemudian titik berapa? 1,1. Gambar. Nah, ini fungsi yang standar ya, kuadrat, akar, pangkat 3 itu udah harus bisa. Jadi gambarnya ini juga sederhana saja. Akar X itu ini. Udah nggak usah direka-reka lagi, Y sama dengan akar X. Satu lagi Y sama X kuadrat, saya pakai biru. Y sama dengan X kuadrat seperti itu. Y sama dengan X kuadrat. Titik potongnya tadi ada 2. Di sini dan di sini. Nah, kalau gambar nggak usah pakai kertas grafik ya, cukup gini. Ini titik istimewanya. Jangan lupa menamakan sumbunya. Kalau sumbunya lupa, suka ada yang ngurangin. Tapi kalau di saya sebenarnya nggak dikurangi. Gitu ya. Tapi nanti koreksinya tuh paralel antar dosen. Takutnya ada dosen yang galak. Ya nggak bisa katanya. Kalau nggak pakai nama sumbu, ya nggak jelas katanya. Siapa tahu ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya gitu. Dia mengada-ngada itu ya. Jadi kalau kita udah nulis lengkap ya, yang pasti nggak bisa itu disalahkan. 21, 22. 22 sesuai jamnya nih, 8.22. Bentar, minum dulu. Tentukan darah asal fungsi berikut. Ah, ini juga mudah kan ya. Kalian udah bisa langsung jawab. Semua juga mudah aja saya sebut. Nah, yang E. Fx, saya tulis ulang, akar X ditambah 1/(x-3). Supaya bisa dihitung, berarti X-nya harus gimana? Yang ini X-nya nggak boleh 3, ya. Yang ini X-nya nggak boleh negatif. Jadi, dapat langsung aja lah kalau sederhana gini apa? Semua yang non-negatif, 0 boleh ya. Tapi ada syarat, nggak boleh titik 3. Nah, berarti ini dikurangi gitu ya, titik 3. Tapi kalau yang standar nulis himpunan dikurangi itu pakai ini. Kurang tuh gitu. Itu artinya ini himpunan ini anggotanya dikurangi anggota himpunan ini. Tapi pakai minus juga boleh. Tuh ya. Boleh juga nulisnya gini, macam-macam lah. Kemudian X-nya tidak boleh 3 itu. Yang penting tuh di logika kalian udah tahu dengan persis. Gitu ya. Oke. Kebut lagi 22, 23. Oke. 23. Oke, begitu ya. Grafiknya gimana nih? Sekarang grafik berikut dan tentukan daerah hasilnya. Nah, yang G gimana? Itu kan nggak diberikan grafik standar ya, tapi bisa dibuat ke grafik standar. Yang C, saya tulisnya gini, karena saya mau menggambar Y fungsi X ya. Y sama dengan 9 min X kuadrat. G-nya saya namakan sebagai Y itu. Nah, ini gimana ya akar-akar gini? Rada susah ya, saya kuadratkan dulu. Y kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, ini kan gampang. Tapi ada syarat nanti. Yang di dalam akar ini nggak boleh negatif. Ya, nantilah diukurin dulu. Persamaannya dulu aja. Apa ini? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini lingkaran jari-jari 2. Tapi ada syarat. Syarat 9 min X kuadratnya
nggak boleh negatif. Pertak samaan, selesaikan dulu berapa X-nya. 3 min X, 3 tambah X, nggak boleh negatif. Gambar pertak samaan, kalau mau langsung juga boleh kalau sederhana gini mah ya. Tapi saya pakai cara standar, cara tukang sayur yang panjang, tapi pasti manjur. Akarnya di min 3 dan di 3. Kalau X-nya kecil sekali, X-nya min 1.000.000, ini positif, ini negatif. Ini plus gitu ya. Ini min. Jadi, apa? HP-nya, atau saya nggak nyebut HP. Saya nyebutnya daerah definisi ya. Daerah definisi fungsi, apa tadi? Fungsi G adalah min 3 sampai 3. Boleh ujung-ujungnya. Karena boleh 0. Mau nulis HP juga nggak apa-apa. Jadi gambarnya lingkaran, tapi dibatasi ini. Ya udah gambar aja lingkaran, tapi daerah definisinya dari min 3 sampai 3. Min 3 sampai 3. Kemudian lingkarannya juga nggak penuh, karena ini Y-nya harus positif kan? Nggak boleh negatif. Kemudian syarat lagi, Y-nya harus besar 0. Kalau dikuadratkan itu ketambahan informasi. Boleh negatif Y-nya. Kita harus lihat yang awal. Jadi dia hanya setengah lingkaran. Setengah lingkaran jari-jari 3. Warnanya nggak muncul. Udah diklik teh. Merah. Nah, lingkaran. Ini 3 juga ya. Ini gambar Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Saya tahu lingkarannya dari yang ini ya. Dari yang ini tahu lingkaran jari-jari 3, tapi dipakai X-nya min 3 sampai 3, Y-nya harus itu. Jadi ini lingkaran ujung-ujungnya termasuk. Karena boleh 0 Y-nya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya? Kan kita udah tahu persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, Pak. Hmm? Nah, itu kan berarti udah pasti lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jari 3, Pak. Boleh nggak, Pak? Nggak usah bikin garis bilangan. Nanti kita tinggal kasih syarat ya, kayak Y lebih besar sama dengan 0. Gitunya udah ketahuan, Pak. Bentar dulu. Setelah sampai sini, kamu gambar grafiknya atau garis bilangan? Nggak gambar garis bilangan, langsung gambar grafik. Kan kita tahu jari-jari 3, Gambar Pak. grafik. Karena tadi bilangnya gambar garis bilangan. Gambar grafiknya terus? Kan kita tahu itu kan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, Pak. Dan Jari-jari jari-jarinya 3. 3. Berarti udah pasti min 3 sama 3 dong, Pak. Nggak usah digambar garis bilangan. Oh, yang ininya nggak usah gitu? Iya, Pak. Boleh. Tapi tetap syarat Y-nya harus dimasukkan yang ini ya? Iya, tinggal naruh syarat Y-nya aja, jadi setengah lingkaran Boleh. tetap gitu. Boleh. Lebih ringkas gitu ya? Boleh. Oke. Boleh. Tapi syarat ini dibilang nanti jangan grafiknya lingkaran penuh ya. Jadi grafiknya hanya yang sepotong ini yang saya tebalin aja gitu ya. Kalau ngegambar lingkaran penuh salah. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, ini soal mulai rada mikir. Kalau udah berbentuk cerita ini, di ujian suka banyak yang salah. Padahal baca pelan-pelan juga sama gampangnya gitu ya. Oke. Kita baca pelan-pelan. Suatu persegi panjang memiliki keliling 100. Nah, saya baca sepotong-sepotong. Persegi panjang dulu ya. Persegi panjang kelilingnya 100. Oke. Dan salah satu panjang sisinya adalah X. Mana yang X? Terserah. Mau yang ini boleh atau yang bawah boleh X. Pokoknya salah satu sisinya X. Tentukan luas persegi panjang sebagai fungsi dalam X. Nah, kalau ini X, ya pasti yang kanannya X juga. Berarti
yang ini berapa nih? Panjangnya, kalau ini lebarnya, panjangnya berarti berapa? Kalau ini saya sebut L, ini L, maka 2L itu adalah tadi kelilingnya 100 dikurangi lebar-lebarnya udah 2X. Jadi L-nya sama dengan 50 min X. Nah, nyatakan luasnya. Luas pakai huruf L karena nanti asistennya kan Levina pakai L. Ya udah, tinggal X kali L, tetapi belum selesai karena harus dinyatakan dalam X saja. Kalau ini fungsi dari X dan L, ganti L-nya. 50 min X. Sudah begitu saja. Ya, mau disederhanakan boleh 50 X min X kuadrat. Ya, jadi soal kayak gini, baca pelan-pelan sambil digambarkan. Nah, nanti nggak susah lah. Tapi termasuk kadang-kadang soal susah kalau cerita gitu. Tuh, ini saya bikin 2. Karena takutnya susah gitu ya. Kalau soal cerita gini suka bacanya cepet-cepetan, nanti tersesat kita. Udah 31, bentar. Apa? Sebuah kaleng tanpa tutup berbentuk tabung. Oke, gambar dulu. Tanpa tutup ya. Ampun. Gambarnya jelek ya. Nggak kayak lingkaran. Ya, biarin aja kaleng. Luas permukaan L sama dengan 100. Biasanya satuan mah udah nggak penting di matematik mah, asal di ceritanya udah seragam gitu ya. Nyatakan volume kaleng tersebut sebagai fungsi, nyatakan volume, ditanya volume. V ditanya ya. Nyatakan volume. Sebagai fungsi dari jari-jari alas. Nah, dan tentukan daerah asalnya. Oke. Jari-jari alasnya saya namakan R. Jadi nanti harus menyatakan V sebagai fungsi dari R. Gitu ya. Kayak tadi ini fungsi dari X yang tadi. Ini fungsi dari R. Fungsi dari jari-jari. Dan-nya nantilah pertanyaan kedua. Ya udah kita rumuskan. Kalau ini jari-jarinya R, saya sebut tingginya apa? Sembarang lah, T gitu ya. Maka volume sama dengan apa? Luas alas kali tinggi. Luas alas pi R kuadrat kali T. Tapi kalau gini belum selesai karena ini fungsi dari R dan T. Kayak tadi ini fungsi dari X dan L. Pengennya dalam X aja dengan konstanta ya nggak apa-apa ya. Nah jadi T-nya juga harus diubah dalam R. Kita lihat hubungan ini. Tadi luas si L itu tadi L itu sama dengan tanpa tutup. Jadi luas alasnya ditambah ini luas apa namanya tabungnya ini apa yang melingkarnya gitu ya. Luas yang alas berapa? Luas permukaan tuh luas alas. Pi R Pi R kuadrat. kuadrat kan ya. Ditambah luas tabungnya 2 berapa? pi RT. 2 pi RT. Paham semua? 2 pi R T gitu ya. 2 pi R ini keliling lingkaran kali apa tinggi si tabung. Keliling lingkaran itu kan sebenarnya panjang ini ya. Panjang lingkaran ini kali tinggi tabung. Jadi itu kalau tabungnya dibuka ya ini apa dindingnya itu jadi persegi panjang. Dengan panjangnya sama dengan keliling ini kali T. Ya udah kalau nggak bingung saya lanjut aja. Kalau bingung tanya. Nah, tapi ini kan kita punya 100 ya. Ini hanya alasnya aja. Tutupnya kan tanpa tutup. Jadi T-nya bisa dinamakan dalam
R 100 min PR kuadrat dibagi 2PR ya. Gitu. Nah, masukkan ke sini. Jadi volume sama dengan PR kuadrat kali tinggi. Tingginya 100 min. Pi, biarkan aja pi ya. Jangan diganti 22/7. Karena dia bukan 22/7. Udah, ini semua dalam R. Pi kan bilangan. 100 kan konstanta, 2 juga konstanta. Udah, ini fungsi dari R. Cuma begitu saja. Lanjut lagi. Kalau bingung tanya. Nah. 27. Pak, Iya ya? untuk yang daerah asal fungsinya yang nomor Oh iya, 2, belum dijawab. Tentukan daerah asal fungsi tersebut. Berapa? Daerah definisi V berapa? R tidak sama dengan 0. R-nya 1000 boleh gitu? Boleh. Hah? Boleh ya? Boleh. Jadi tentunya kalau R-nya 1000 nanti T-nya kecil sekali ya. Nah, boleh. Jadi silindernya kalau R-nya 1000 itu ya mungkin tingginya kecil gitu silindernya. Ampun, nggak bisa gambar gua. Nah, jadi yang penting R-nya harus Tidak sama dengan 0. iya ya. Saya tulis simpulan aja supaya jelas ya. R sehingga R-nya harus lebih besar dari 0. R-nya kecil boleh ya, R-nya segini jabi-jabinya. Tapi nanti silindernya mungkin tinggi gitu. Nah, itu juga nanti luas permukaannya bisa aja 100. Oke, Pak, yang soal sebelumnya daerah asalnya apa ya? ditanya gitu? Hah? Iya. Iya, Pak. Daerah asalnya apa ya? Daerah asal fungsi L sama dengan? X Sama. besar 0 juga. Iya. Himpunan X besar 0. Nggak boleh negatif meskipun dia polinom, tapi kan ini ada fisik nyatanya. Nggak mungkin lebarnya negatif gitu ya. Jadi harus ini. Kayak begitu. Terima kasih, Kak. Pak, izin nanya, Pak. Ya? Kalau misalnya X kita yang tadi lebih besar dari 0, terus misalnya kita ambil X 1000, bukannya lebarnya jadi negatif nanti. Oh, betul. Terus dibatasin Ini nggak bisa 5. ada syarat kelilingnya, nggak bisa ya. Kalau yang ini bisa ya. Yang silinder bisa ya. Yang silinder bukannya kalau R juga 1000 jadi T-nya negatif atau enggak? Oh, benar sama. Terus Ada dibatasin. syarat ini ya. Ininya juga nggak boleh negatif. Ah, salah semuanya. Untung dikoreksi. Hapus dulu, salah. Yang ini dulu saya benerin ya. Nah, saya benerin dulu. Jadi, daerah definisi itu harus dirinci kalau gitu. Daerah definisi L itu T-nya nggak boleh negatif ya. Berarti yang jelas R-nya ini. Kemudian ini T-nya dari sini. Ini nggak boleh negatif. 100 min pi R kuadrat juga harus lebih besar 0 ya. Tuh. Supaya T-nya nggak negatif. Paham ya? Ininya nggak usah dimasalahkan. Karena R-nya udah diambil besar 0. Ini udah besar 0. Berarti ini juga harus besar 0. Supaya T-nya nggak negatif. Jadi berapa? Ya ini harus diselesaikan. Saya tuh kalau minus suka susah di kepala, saya kali min 1 dulu ya. PR kuadrat min 100. Tapi kalau dikali min 1 ini berubah tanda kan? Gitu. Nah, R kuadrat min 100 dibagi pi. Nggak harus diginikan. Kepala saya aja kalau ini ada embel-embelnya nggak enak gitu. Jadi R min apa? Akar 100 bagi pi. Ini mau difaktorkan. R tambah akar 100
bagi pi gitu ya. Oh ya, nggak boleh. Selain non negatif harus memenuhi ini. Untung ditanya. Ini tanda. Nah ini kenapa tanda? Karena kita mau memeriksa mana yang positif, mana yang negatif. Min akar 100 dibagi pi kali R tambah akar 100 dibagi pi. Jadi akar-akarnya ini min akar 100 bagi pi, ini akar 100 bagi pi, itu. Tandanya kalau R-nya min 1.000.000, ya sebenarnya nggak boleh, nanti nggak dipakai ya, mulai 0 ini sebenarnya nggak dipakai nanti mulai 0. Tapi karena kita mau meriksa ini biar aja. R-nya min 1.000.000 positif. Ini min, ini plus, gitu ya. Oke. Benar nggak ya? Benar ya? Nah, jadi saya dapat di sini merah hitam. Sebentar. HP-nya adalah himpunan R dengan R-nya di antara min akar 100 per pi. Ya tentunya nanti ini kita ikutkan ya. R-nya kecil dari akar 100 dibagi pi. Gitu. Nah, tapi ada syarat. Karena R-nya harus lebih besar 0, maka daerah definisi dari fungsi apa tadi? Fungsi luas adalah hanya diambil yang non negatif. Himpunan R sehingga harus besar 0. Ya. Atau boleh juga kalian iriskan syarat ini dengan syarat ini. Hasilnya ya ini. Atau ditulis 0, ini gitu ya. Oh, yang atas sendiri ya. Berarti nggak boleh ini sembarangan. Nah, ini juga nggak boleh. Salah saya tadi. Ada syarat lagi. Pikirin sendiri. Ya. Ya, syaratnya X-nya harus besar 0. Juga L-nya harus besar 0. L-nya tuh ini. Terus kerjakan kayak yang tadi. Harus memenuhi keduanya. Ya, kalau nggak saya udah salah tuh kalau ujian. Tuh nggak ada yang ngasih tahu. Oke, kita udah 43. Mau terus deh. Udahlah sampai situ dulu ya. Ini soal cerita. Nah, ini udah mulai hitung lagi. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Nah, karena ini belum selesai, maka PR itu nanti seminggu dari minggu depan. Gitu ya. Tapi kalian kalau udah ngerjakan dulu kan lebih bagus juga. Nanti makin ke depan tugas kimia, tugas fisika, nanti ada praktikum makin sibuk gitu. Di depan sebaiknya jangan ditunda-tunda kalau ada tugas tuh. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Saya kalau nggak ada akan berhentikan rekamannya.